Sepanjang sejarah perjalanannya, Muhammadiyah senantiasa menjaga sikap independennya terhadap pemerintah. Bagi rejim yang anti terhadap oposisi, bisa jadi sikap Muhammadiyah ini dipandang sebagai hal yang mengganggu atau setidaknya membuat tidak nyaman sehingga harus ditaklukkan dengan berbagai cara. Ya, yang jelas beberapa waktu yang lalu kita melihat bahwa PP Pemuda Muhammadiyah mendapatkan konsesi untuk mengelola lahan seluas 19.000 hektar yang merupakan hasil dari reformasi agraria. Dan sebelumnya Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah juga diangkat menjadi komisaris utama dari sebuah BUMN karya. Apakah ini cara pemerintah untuk menaklukkan Muhammadiyah? Halo guys, hari Minggu 28 Maret 2021. Udah malam ya. Kita nongkrong lagi di Highlight, tempatnya kita ngompol sersan, ngomongin politik dengan seru tapi tetap santuy. Nah hari ini ya, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang partai politik dan tentang ormas. Sebagai jurnalis yang aktif di YouTube, tentu gue mesti update ya guys dengan berbagai perkembangan yang terjadi, terutama menyangkut orang-orang penting nih. Dan karena podcast gue adalah podcast politik, maka orang penting yang gue maksud sebagian besar adalah para politisi kita. Nah banyak cara yang biasa gue lakukan ya. Gue tentu baca berita gitu ya, gue masuk dalam diskusi-diskusi, webinar dan sebagainya. Tapi salah satu cara yang paling gue suka adalah ngepoin kanal-kanal YouTube nih. Karena banyak dari para politisi itu yang ternyata udah punya kanal YouTube sendiri. Dan di situ mereka mengekspresikan pikiran, kemudian juga sikap mereka terhadap beberapa persoalan bangsa. Jadi gue bisa dapat informasi dengan cara yang agak instan ya. Nah ternyata salah satu politisi yang punya kanal YouTube adalah Pak Zulkifli Hasan atau Pak Zulhas. Ya, beliau ini adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN yang menjalani masa jabatan keduanya setelah terpilih kembali lewat Kongres PAN yang kelima di Kendari. Ya, dan ini nampaknya agak keluar dari tradisi PAN selama ini yang dibangun oleh Pak Amin Rais sejak beliau membangun partai ini ya ketika reformasi. Karena kalau kita lihat di masa lalu tradisinya selalu Ketua Umum PAN itu hanya menjabat 1 periode saja. Ya mungkin pertimbangannya ini untuk mempercepat dan melancarkan sirkulasi ya, regenerasi di partai ini. Tapi baru kali ini ya Pak Zulhas menjabat 2 periode. Dan kita tahu ya prosesnya sebenarnya agak seru ya waktu itu. Nah tapi ntar kita bahas ya. Ketika gue melihat ke dalam kanal YouTube-nya ini ada satu konten menarik bro, yaitu pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Pak Zulhas. Namanya pidato kebangsaan, tentu saja Pak Zulhas ngebahas banyak banget hal ya, menyangkut persoalan-persoalan kontemporer dari kita, termasuk masalah demokrasi, masalah politik dan macam-macam. Ya, cukup panjang. Tapi gue nggak akan bahas semua ya. Gue mencatat setidaknya ada 3 hal penting yang menarik. Yang pertama, Pak Zulhas ini menyoroti masalah ekonomi kita yang menurut pandangan beliau bergerak semakin liberal dan juga semakin pro kepada investor. Kita saksikan dulu ya cuplikan bagian ini. Potensi ketidakadilan dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia menjadi ancaman yang serius untuk kita sikapi bersama. Di sisi lain, lobi-lobi kelompok kanan untuk melakukan liberalisasi ekonomi dan politik juga sangat terasa. Pemberlakuan Omnibus Law, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, skema ekonomi nasional yang terlalu pro pada investasi asing, serta utang luar negeri juga terus mengancam kita dengan mendorong perubahan kultur sosial politik kita yang juga sangat liberal. Kenapa gue bilang menarik? Karena gue merasakan keresahan yang sama ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Zulhas itu seolah mengamplifikasi apa yang gue rasain. Gue merasakan itu padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan harusnya perekonomian kita adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan. Tapi yang terjadi hari ini keadilan ekonomi masih sangat jauh ya. Lu bayangin aja Gini ratio kita itu adalah rasio yang mengukur ketimpangan itu masih cukup tinggi. Artinya sekian persen orang terkaya Indonesia itu menguasai aset resources yang begitu luar biasa proporsinya. Nah, belum lagi kemudian Pak Zulhas juga menyoroti belakangan muncul berbagai undang-undang yang jelas-jelas tadi lebih pro kepada investor ketimbang kepada rakyat banyak. Salah satu yang beliau mention secara khusus adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, waktu gue mendengar statement itu gue agak kaget.
Kenapa gua agak kaget? Karena sepengetahuan gua, partainya Pak Zulhas yaitu PAN pro atau mendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang gua tahu ya. Bahkan ketika itu terjadi ya, beberapa kader PAN di daerah itu sangat kecewa karena merasa telah undang-undang ini mengkhianati kepentingan rakyat. Dan kekecewaan itu mereka ekspresikan dengan berbondong-bondong keluar, mengundurkan diri dari PAN dan kemudian bergabung dengan Partai Umat yang dibuat oleh Pak Amin Rais. Nah ini jadi gue jadi agak heran ya. Kok Pak Zulhas menyoroti Undang-Undang Ciptaker tapi sebelumnya partainya justru mendukung itu. Ini satu ya bro. Yang kedua yang menarik juga Pak Zulhas di dalam pidato kebangsaannya itu menyoroti tentang demokrasi kita yang disebut sebagai demokrasi yang culas ya. Kita lihat dulu bagian ini. Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019, serta Pilkada serentak 2020 yang telah lalu menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan. Politik elektoral berubah sedemikian rupa menjadi semata ajang untuk memperebutkan kekuasaan belaka. Berebut lobi dan pengaruh dengan agenda yang berbeda, tidak peduli masyarakat terpolarisasi secara hebat. Bahkan muncul benih-benih permusuhan dan kebencian yang ongkos sosial budaya sangat tinggi. Menurut gue bagian ini juga menarik banget ya. Karena dia menggambarkan demokrasi kita yang orientasinya itu menang-menangan ya, saling mengalahkan, saling sikut ya, sehingga dia sebut sebagai demokrasi culas. Gue pernah ngobrol dengan seorang gubernur ya, yang gue gak boleh sebutin namanya ya. Beliau mengatakan bahwa demokrasi kita ini demokrasi yang brainless ya. Jadi gak pakai otak, lebih banyak pakai muscle, pakai otot. Dan itu kita lihat ya gak? Saling sikut, saling ngambil partai orang dan segala macam. But again gue jadi melakukan refleksi ya. Kenapa? Karena begini, tadi kan gue bilang Pak Zulhas itu terpilih lewat Kongres PAN yang kelima di Kendari. Kalau kita flashback membuka kembali berbagai jejak digital, ya kita tahu bahwa kongres kelimanya PAN itu juga adalah kongres yang pakai otot gitu loh. Iya kan? Coba kita saksikan videonya. Saudara, ini merupakan visual kericuhan Kongres PAN yang diunggah akun Twitter MH4PAN1. Peserta kongres saling lempar kursi. Kericuhan terjadi dalam rapat pleno yang tengah membahas tentang tata tertib kongres. Selain pertanggungjawaban pengurus, Kongres PAN akan memilih Ketua Umum PAN yang baru periode 2020 hingga 2025. Ya lu lihat di video itu ya, para kader teriak-teriak, lempar-lemparan kursi, situasinya sangat-sangat chaos, bahkan ada yang terluka dan sebagainya. Nah, dan juga di dalam kongres itu sampai-sampai agenda pemilihan ketua PAN itu dilakukan lebih cepat. Dan gue ingat banget selesai kongres Pak Amin Rais ya sebagai pendiri PAN itu menyampaikan penyesalan, rasa malu dan permintaan maaf loh kepada rakyat Indonesia lewat sebuah video yang beredar secara viral. Dan kita juga tahu belakangan Pak Amin Rais terdepak dari PAN dan Pak Amin mengatakan bahwa dia sudah berbeda jalan ya, nilai-nilai yang dianut sudah berbeda dengan Zulhas sehingga dia keluar dari PAN dan tidak lagi berada di partai yang dia dirikan ketika reformasi berlangsung. My point adalah sebenarnya ketika Pak Zulhas bicara tentang demokrasi yang culas ya, mungkin ada baiknya juga Pak Zulhas melihat ke dalam ya, karena situasi PAN ya itu juga mungkin jangan-jangan menggambarkan apa yang Pak Zulhas gambarkan tadi sebagai demokrasi yang tadi ya menang-menangan ya penuh dengan intrik dan seterusnya. Nah poin ketiga bro yang juga menarik adalah Pak Zulhas menyoroti mengenai polarisasi ya yang sifatnya transaksional. Kita dengerin dulu ya. Polarisasi politik yang menimbulkan permusuhan bahkan kebencian. Cebong PS kampret, buzzer PS kadrun bisa terus tereskalasi menjadi pikiran us versus them. Kami melawan mereka yang sangat membahayakan keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Pesta demokrasi yang mahal sekali ongkosnya bagi parpol maupun peserta pemilu menghasilkan pola-pola yang sifatnya transaksional, merugikan dan membodohkan masyarakat. Sementara tensi politiknya tidak dikelola dengan baik, penyelenggaraan pemilu yang agak amburadul mengakibatkan jatuhnya ribuan korban anggota KPPS yang meninggal dunia. Ya, persaudaraan kebangsaan yang terganggu. Ya, setelah pemenang Pilpres diperoleh, pada akhirnya saudara-saudara yang kalah bergabung juga dengan penguasa. Capres dan cawapres penantang, keduanya kini menjadi menteri juga, bergabung dengan presiden yang terpilih.
Di bagian ini Pak Zulhas bahkan menyindir ya. Ada capres ya yang kemudian pasca pemilu ternyata bergabung dengan kabinet ya. Ya karena memang mungkin pertimbangan-pertimbangan transaksional tadi bergabung dengan kabinet sehingga reuni nih. Ya sampai kan kemudian beredar meme ya buy one get two dan segala macam. Nah gue juga punya catatan di bab ini ya. Karena pasca Kongres kelima di Kendari itu ya mau tidak mau publik melihat bahwa PAN yang sebelumnya itu terkesan berada di pihak oposisi semakin dekat kepada pemerintah. Ya, merapat kepada pemerintah walaupun sampai saat ini PAN tidak mendapatkan kursi di kabinet Presiden Jokowi. PAN dalam posisi selalu mendukung pemerintah dalam berbagai kebijakan ya tadi termasuk di Omnibus Law dan beberapa kebijakan-kebijakan yang lain. Ya, jadi kalau tadi Pak Zulhas menyoroti adanya tokoh yang sebelumnya nyapres berkontestasi dengan Pak Jokowi kemudian masuk ke dalam kabinet, gua rasa posisinya nggak jauh-jauh beda dengan posisi PAN yang sebelumnya beroposisi dan kemudian sekarang ya masuk juga ke dalam koalisi dari pemerintahan. Nah, kenapa gua bahas ini? Karena gue ingin soroti satu hal ya. Entah mengapa gue melihat beberapa politisi kita itu lupa bahwa untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang dibutuhkan adalah kemampuan mereka membangun trust dan respect dari masyarakat itu. Nah kalau kita bicara trust dan respect maka konsistensi dan juga integritas termasuk kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilaksanakan itu menjadi sebuah keharusan. Tapi guys gue mencoba memahami dari sisi lain ya, dari sisi yang berbeda. Ya, bagaimanapun kita tahu penguasa saat ini terutama Pak Jokowi sebagai pemimpin tertingginya memang terkesan tidak terlalu nyaman sikapnya terhadap oposisi. Ya, oposisi dipandang sebagai sesuatu yang tidak positif. Bahkan Pak Jokowi mengatakan kita sebenarnya tidak mengenal oposisi karena prinsip kita adalah gotong royong. Nah, dengan paradigma seperti itu kita bisa pahami bahwa ada semacam kecenderungan untuk mengabsorb kekuatan-kekuatan oposisi ke dalam koalisi penguasa, ya ke dalam kelompok penguasa. Nah, dalam konteks itu akhirnya gue harus melihat bisa jadi manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Zulhas dan PAN adalah upaya untuk menyesuaikan diri, untuk beradaptasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh penguasa. Ya karena kalau tidak begitu boleh jadi apa yang dialami oleh Partai Demokrat itu bisa juga dialami oleh PAN atau jangan-jangan sudah dialami. Hanya saja kalau Demokrat itu guys proses perebutan atau kudetanya dilakukan oleh pihak luar dalam ini adalah KSP Muldoko. Sementara PAN ini dilakukan dengan cara merekayasa konflik internal yang tajam sehingga kemudian yang terpilih dan disahkan sebagai ketua umum adalah sosok yang lebih adaptif atau lebih akomodatif terhadap pemerintah. Ya, ini analisis gua dan tadi ya dalam sebuah rejim yang anti terhadap oposisi kecenderungan ini akan terus terjadi. Dampaknya apa yang kita lihat? Kita akan melihat partai yang sebenarnya tidak merepresentasikan konstituennya. Ya, ini yang berkali-kali gue sampaikan dengan miris. Kenapa? Karena akhirnya ya konstituen ini kita semua rakyat hanya memberikan suara saja setiap 5 tahun. Ya kita kasih suara nih di bilik-bilik suara ketika pemilu legislatif dan kemudian suara itu ditransformasi, diubah ya menjadi apa? Menjadi kursi. Ya. PAN dapat sekian kursi, PKB dapat sekian kursi, ya P3 dapat sekian kursi. Dan kursi-kursi ini kemudian dijadikan alat bargain ketika mereka didekati oleh kekuasaan dan diminta untuk bergabung mendukung rejim yang sedang berkuasa. Itu potret yang gua lihat. Nah guys di sisi yang lain ya, gue juga melihat terjadi hal yang mirip ya dengan ibu kandung dari PAN. Ya kalau kita buka sejarah kembali kita tidak boleh lupa bahwa PAN ini adalah partai yang awalnya lahir sebagai saluran politik untuk warga Muhammadiyah. Iya kan? Dan kita tahu ya sejak dahulu Muhammadiyah ini adalah satu organisasi yang luar biasa. Punya independensi yang sangat kuat termasuk sikap kritis terhadap pemerintah. Jadi kalau lihat dalam sejarah ya dari tahun ke tahun Muhammadiyah itu seringkali punya jarak ya yang betul-betul dijaga terhadap pemerintah. Hal kecil saja kalau kita lihat setiap menjelang penetapan 1 Ramadan ya atau 1 Syawal begitu ya. Itu kan Kementerian Agama biasanya mengundang ya pimpinan-pimpinan ormas ya untuk berdiskusi rapat bareng menetapkan kapan 1 Ramadan dan kapan 1 Syawal.
Nah, lo tahu ya, Muhammadiyah itu punya lembaga hisab sendiri dan sudah menghitung jauh-jauh hari. Yang menarik adalah gue lihat dari tahun ke tahun cukup sering Muhammadiyah cukup confident untuk menyatakan dissenting opinion, menetapkan awal Ramadan, menetapkan akhir Ramadan, ya berarti Idul Fitri, berbeda dengan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, menurut gue ini luar biasa ya. Ada satu independensi sebagai ormas keagamaan yang tidak mau tunduk begitu saja kepada penguasa. Nah, hal ini juga guys sempat ditunjukkan dalam beberapa kesempatan yang lain. Misalnya ketika bank-bank syariah milik pemerintah yang merupakan anak-anak perusahaan BUMN akan digabungkan menjadi Bank Syariah Indonesia. Dunia perbankan kita, khususnya perbankan syariah, geger. Kenapa? Karena Muhammadiyah diisukan akan menarik seluruh dananya dari bank-bank syariah tadi. Yaitu gue nggak tahu ya, kalau nggak salah berapa triliun gitu ya, 25 triliun atau berapa gitu. Itu gede banget bro. Ya, kalau ditarik gue yakin perbankan nasional tuh kolaps ya. Kan lu tahu ya, kalau kita nabung uang di bank nih, katakan ya gue nabung 1 miliar misalnya. Ada giro wajib minimum 8%. Nah dari 1 miliar itu, duit yang disimpan oleh bank itu cuma 8% dari duit gue. Ya 1 miliar 8% berarti berapa tuh? 800 juta ya, betul gak sih? Nah cuman itu doang, sisanya disalurkan keluar. Jadi lu bayangin kalau kemudian semua deposan atau sebagian besar deposan yang simpanannya gede-gede narik pinjaman, narik simpanannya, itu bisa ambruk tuh perbankan. Nah waktu itu alasan Muhammadiyah hendak menarik simpanannya itu beberapa hal ya. Satu, dia mengatakan, ya pihak Muhammadiyah mengatakan kurang sreg nih dengan proses penunjukan atau pengangkatan dari direksi Bank Syariah Indonesia. Ya kalau gue sih menerjemahkan dengan bahasa yang praktis, kira-kira ya values ya dari para direksi yang ditunjuk oleh pemerintah ini sebagai pemegang saham tidak nyambung lah dengan values yang dianut oleh Muhammadiyah, itu satu. Yang kedua juga Muhammadiyah mengatakan begini, jadi mereka itu simpan dana di bank, harapannya adalah agar dana itu bisa memberdayakan UMKM, memberdayakan masyarakat duafa. Kekhawatiran Muhammadiyah adalah ketika bank yang di merger, size-nya menjadi sangat besar, bermain di level corporate gitu ya, konsentrasi dari bank syariah yang baru ini untuk menolong kaum duafa itu hilang. Sehingga tadi niat Muhammadiyah meletakkan uangnya di bank tadi untuk menolong orang-orang duafa ini agar mereka terinklusi ke dalam perbankan jadi tidak tercapai. Ini dua dari sejumlah alasannya Muhammadiyah. Dan gue inget banget ketika wacana Muhammadiyah akan menarik dananya ini ya terdengar itu geger satu Indonesia bro. Ya sampai anggota dewan melobi minta Muhammadiyah tidak melakukan penarikan dana itu. Yang menurut gue lebay sih ya, duit-duitnya Muhammadiyah ya mau ditarik kayak mau diapain kan urusannya Muhammadiyah. Sebenarnya begitu. Nah tapi guys ini menunjukkan tadi sikap Muhammadiyah yang sangat independen terhadap pemerintah. Sikap ini menurut gue relatif berbeda ya. Gue gak bicara baik buruk atau benar salah. Gue cuma bilang berbeda. Sikap Muhammadiyah ini berbeda ya secara relatif dengan sikap dari organisasi keagamaan yang lain ya. Secara umum loh ya. Nah kemudian juga kita tahu Sekjen Muhammadiyah ya. Itu Pak Abdul Muti kalau gue gak salah. Pernah ditawari untuk menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Gue cuma ngebayangin ya sosok senior Pak Abdul Muti yang kemudian adalah seorang profesor doktor sangat senior, sangat memahami lika-liku dunia pendidikan diletakkan sebagai wakilnya Mas Menteri Nadiem Makarim. Agak kurang ajar sih tawarannya menurut gua ya. Gitu. Awalnya Sekjen Muhammadiyah Pak Abdul Muti sempat menerima kalau gue nggak salah, kemudian membatalkan itu dan menyatakan tidak menerima tawaran tadi, walaupun alasannya memang sangat sopan ya, khas orang-orang Muhammadiyah. Alasannya adalah bahwa dia merasa kapasitasnya secara personal itu tidak mencukupi lah, kira-kira begitu. Yang which is gue ragu ya, nggak mungkin orang sekali berbeliau kapasitasnya tidak mencukupi ya. Wong Mas Menteri aja pede kan gitu kan ya, dari ngurus Gojek terus ngurus pendidikan negara sebesar Indonesia, apalagi Sekjen Muhammadiyah harusnya sangat mampu ya, over capacity malah menurut gue. Nah tapi ini menunjukkan ya bahwa Muhammadiyah ingin tetap menjaga sikapnya yang independen terhadap kekuasaan. Nah guys ini menarik ya. Jadi nampaknya bisa jadi ya kalau gue menggunakan analisis sebelumnya. Pemerintah juga tidak terlalu nyaman ya dengan sikap independen Muhammadiyah yang kadang-kadang terkesan beroposisi terhadap pemerintah dalam beberapa kasus yang tidak sesuai. Ya misalnya juga termasuk ketika masalah pembubaran HTI gitu ya, Muhammadiyah juga kritis, atau ini
waktu Perpu Corona, ya lu jangan lupa ya, salah satu institusi yang paling keras mempersoalkan Perpu Corona yang ketika itu menjadi undang-undang adalah Muhammadiyah. Kalau gua nggak salah bahkan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau gua nggak salah ya, lu boleh cek lagi. Karena Perpu tadi ya memang kemudian memereteli kekuasaan ya, kewenangan dari DPR dan kemudian memberikan itu di satu tangan, itu tangan presiden. Walaupun atas nama kondisi darurat, tapi akhirnya membuat ya situasi itu menjadi tidak demokratis. Ya lu bayangin ya, dengan Perpu itu sebenarnya ya kekuasaan presiden almost absolute ya dalam konteks masa-masa pandemi ini. Nah itu sangat dikritisi oleh Muhammadiyah. Nah tadi gua katakan nampaknya pemerintah ya rejim ini tidak terlalu happy ya. Tidak terlalu happy dengan sikap-sikap Muhammadiyah yang terkesan beroposisi tadi. Sementara pada sisi yang lain upaya-upaya untuk melunakkan, membuat Muhammadiyah lebih akomodatif itu nampaknya tidak sepenuhnya berhasil. Nah, dalam situasi ini akhirnya nampaknya ketemu jalan nih ya. Jadi kalau para seniornya tidak bisa ditaklukkan, nampaknya yang dicoba ditaklukkan dengan cara-cara tertentu adalah junior-juniornya. Ya, ini again adalah spekulasi atau dugaan ya, ini analisis yang gue selalu bilang bisa jadi benar, bisa jadi setengah benar, bisa jadi nggak benar ya. Ini adalah analisis. Kita mendengar berita belakangan ini ya bahwa pemuda Muhammadiyah itu mendapatkan konsesi atau hak untuk pengelolaan lahan seluas 19 hektar yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi. Ya, lahan ini adalah lahan hasil dari reformasi agraria. Dan ketika diberikan ya, pemuda Muhammadiyah mengatakan bahwa ini akan digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan dan sebagainya. Nah, kita tidak boleh lupa ya kalau kita lihat di berita, keputusan pemerintah memberikan ini kepada pemuda Muhammadiyah kemudian disoroti oleh KPA. KPA ini satu organisasi yang memelototi lah hal-hal yang berkaitan dengan reformasi agraria. Kenapa KPA bersuara keras? Karena menurut KPA pemuda Muhammadiyah bukan institusi yang berhak untuk mendapatkan tanah hasil dari reformasi agraria. Karena rakyat ya, kaum duafa, kemudian masyarakat adat itu puluhan tahun berjuang untuk mendapatkan tanah tadi. Jadi seharusnya mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan alokasi tanah itu. Apalagi guys ini 19 hektar, jumlah yang sangat besar dan ini menyebabkan monopoli. Dan tentu saja ini bertentangan dengan spirit reformasi agraria itu sendiri. Kita tahu ya spirit dari reformasi agraria adalah melakukan realokasi kepemilikan tanah sehingga tanah yang tadinya dikuasai dalam jumlah yang besar oleh orang-orang atau pihak tertentu kemudian bisa didistribusikan kepada masyarakat luas sehingga mereka punya akses terhadap tanah, bisa mengolahnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi lu bayangin ya, pemuda Muhammadiyah ya kemudian ujuk-ujuk dapat 19 hektar. Ya walaupun dikatakan bukan hak milik tapi hak kelola ya, tapi ya ujung-ujungnya kan ya ada akses lah begitu. Nah bukan itu saja guys, sebelumnya juga kita tidak boleh lupa bahwa Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Mas Sunanto atau yang lebih dikenal dengan sebagai Cak Nanto itu mendapatkan jabatan sebagai Komisaris Utama atau Komut dari PT Istaka Karya. Ya, bagi pihak-pihak yang sinis ini kembali dilihat sebagai usaha pemerintah untuk menyogok ya supaya Muhammadiyah ini lebih akomodatif terhadap rejim. Jadi tadi gue bilang kalau nggak dapet seniornya ya mungkin pintu masuknya dari adik-adiknya itu pemuda Muhammadiyah. Nah guys, again gue sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang sosiolog yang sangat mendorong penguatan masyarakat sipil, tentu tidak happy dengan kondisi ini. Karena sekali lagi buat gue, sebuah demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang ada check and balances. Ya, kekuatan rejim yang berkuasa diimbangi oleh kekuatan oposisi. Nah kalau kemudian penguasa begitu bernafsu untuk mengabsorb ya, menyerap oposisi ke dalam dirinya sehingga oposisi itu kemudian hilang, baik oposisi formal yang ada di parlemen maupun oposisi yang ada di masyarakat, menurut gue ya tadi pelan tapi pasti kita membunuh demokrasi kita sendiri. Nah ke depan gue berharap upaya-upaya untuk melemahkan kekuatan oposisi dengan cara-cara bribery, tanda kutip ya, cara-cara menyuap seperti ini tidak lagi menjadi kelaziman dan kita masyarakat sipil harus berusaha keras ya menyuarakan, berteriak mencegah itu agar tidak terus berlangsung. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.